Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Dari awal tahun 2024 ini ya Tuhan, di minggu pertama di tahun ini sampai hari ini, di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah, pimpinan, penyertaan, berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, bulan demi bulan, bahkan sampai kami berada di penghujung tahun ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan juga boleh mengizinkan kami untuk boleh bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan mengizinkan kami untuk menyembah Engkau. Tuhan mengizinkan kami untuk sama-sama boleh mendengarkan Tuhan berfirman kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami sekali lagi mau sama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, hati yang siap untuk kami boleh ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh Engkau ya Tuhan. Biarlah Injil-Mu diberitakan ya Tuhan, Engkau ditinggikan, dan kami semua diubahkan oleh kuasa Injil-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dengar doa kami. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara sekalian. Saudara, tak terasa kita sudah berada di minggu terakhir ya di tahun 2024 ini. Saudara, kalau Tuhan berkenan, kita beberapa hari lagi akan masuk di tahun yang baru, saudara, tahun 2025. Sungguh sudah sebuah anugerah ya kalau kita bisa beribadah bersama-sama, bahkan kita akan menutup tahun 2024 ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Setelah hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebagian firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kita akan melihat dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lalu kita akan lagi juga nanti melihat beberapa ayat kemudian. Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, saya akan baca buat kita sekalian, saya akan baca dari terjemahan Indonesia TB2. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Terus kalian, Mazmur 103 seringkali dibacakan sebagai ayat panggilan beribadah, a call to worship. Sebuah ajakan atau sebuah panggilan kepada umat untuk beribadah kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tentu inilah ajakan dan panggilan yang saya kira tetap relevan begitu ya, tetap berlaku bagi kita saudara yang hidup di zaman ini sebagai umat Tuhan. Saudara, bahkan beberapa penafsir itu berpendapat bahwa Mazmur ini saudara seringkali dinyanyikan oleh orang Israel waktu mereka berkumpul beribadah, dan dinyanyikan dengan cara bersaut-sautan begitu ya, sebagai ajakan seorang dengan yang lain untuk memuji Allah. Jadi saudara, ini menggambarkan sebuah suasana yang sukacita begitu ya. Kondisi yang penuh kegembiraan, penuh dengan kegirangan ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Ada luapan sukacita besar yang terekspresi sudah di dalam puji-pujian dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Saudara, kita nggak tahu bagaimana kondisi Daud ya pada waktu dia menuliskan bagian ini, saudara. Kita tidak tahu apa yang sedang ia alami, bagaimana kondisinya, saudara, dan apa sebetulnya yang dirasakan oleh pemazmur pada waktu itu. Saudara, ada kemungkinan pemazmur atau Daud ketika dia menuliskan bagian ini karena dia mengingat, saudara, mengingat apa? Mengingat bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Sebagaimana yang disebutkan di ayat yang ke-7, saudara, berkata begini. Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel.
So Daud itu seolah ingin mengatakan begini, saudara. Dia mau mengingatkan kepada umat Israel akan perbuatan-perbuatan Allah bagi mereka di waktu-waktu yang lalu dan juga bagi nenek moyang mereka di masa lampau begitu ya. Pada waktu Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Karena perbuatan Tuhan yang begitu ajaib melepaskan mereka dari Mesir, maka kemudian pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Umat Israel harusnya memuji Allah dengan sukacita, dengan segenap hati mereka atas apa yang Tuhan sudah lakukan kepada nenek moyang mereka. Terus kemungkinan kedua, saudara, Daud juga sepertinya sedang menuliskan refleksi begitu ya. Dia sedang berefleksi tentang apa yang ia alami sendiri, saudara, bersama dengan Tuhan. Kita bisa baca di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, saudara sekalian. So, di ayat 3 sampai 5 itu Daud menyebutkan tentang apa yang Allah sudah lakukan bagi jiwanya atau bagi dirinya, saudara. Dikatakan begini, Allah atau Tuhan itu mengampunimu, menyembuhkan penyakitmu, menyelamatkan nyawamu, memahkotai engkau, memuaskan hasratmu dan masa mudamu. Saudara, kata mu di sini, saudara, merujuk kepada jiwa daripada pemazmur sendiri, jiwa Daud begitu, yang mengalami banyak hal dari Tuhan, mengalami banyak perbuatan Allah di dalam hidupnya, saudara. Karena apa yang Tuhan sudah buat dalam jiwa pemazmur kepada dirinya, saudara, karena itu harusnya jiwanya memuji Allah, memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya. Saudara, apakah saudara sekalian mazmur ini tentang kisah orang Israel keluar dari Mesir, ataukah tentang refleksi Daud secara personal tentang pengalamannya dengan Tuhan, saudara? Keduanya sama-sama, saudara, merujuk kepada apa yang Allah sudah kerjakan, baik kepada orang Israel maupun kepada Daud. What God has done. Saudara, karena apa yang Allah sudah kerjakan itu, saudara, maka Daud mengajak umat Israel dan juga perjiwanya untuk memuji Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Saudara, sampai sini sama kita merenungkan, saudara, beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita mencoba merenungkan, saudara, apa yang Allah sudah lakukan bagi hidup kita. Terlebih lagi, saudara, apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita, saudara, di tahun 2024 ini. Kalau saudara mungkin bisa sedikit mereview, saudara, hidup kita ke belakang selama tahun ini. Saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan pertanyaan yang lebih jauh, saudara, adalah apakah yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita itu membuat kita memuji Tuhan ataukah tidak, saudara? Apakah pengalaman hidup kita ini membuat kita memuji Tuhan atau justru kita tidak memuji Tuhan? Saudara, saya nggak tahu apa yang kita alami, saudara, di tahun 2024 ini. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan, atau mungkin saudara akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin tahun 2024 di mana Tuhan mungkin saudara sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin berat dalam hidup kita. Tuhan mungkin sedang membongkar berhala-berhala dalam diri kita yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. So, mungkin tahun 2024 Tuhan sedang mengerjakan hal yang pahit mungkin dalam hidup kita. Kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mungkin kehilangan pekerjaan kita. Kita mungkin mengalami usaha yang mungkin mandek karena berbagai hal. Ada banyak hal, saudara, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang mungkin buat kita begitu berat, Tuhan. Tak mampu aku menghadapinya. Saudara, ketika kita mungkin mengalami itu, saudara, apakah kita masih tetap bisa memuji Tuhan dan tidak melupakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Atau mungkin saudara, kita sepanjang tahun 2024 mungkin mengalami banyak tawa, saudara, banyak sukacita, banyak berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Usaha kita mungkin lancar, karir kita menanjak sedemikian rupa, ada banyak hal pencapaian yang kita alami, saudara. Apakah semua itu membuat kita memuji Tuhan atau kita justru melupakan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, yang menarik, saudara, kata pujilah Tuhan atau bless the Lord, saudara, bukanlah sekedar memuji Tuhan dengan mulut, tapi secara literal, saudara sekalian, kata pujilah Tuhan atau kemudian bless, saudara, mengandung arti to kneel, berlutut, saudara.
Saudara, berlutut ini adalah gestur yang sangat lazim pada waktu itu, saudara. Ketika umat menyembah kepada Allah, mereka berlutut di hadapan Allah, kneeling before God. Saudara, ini adalah satu gestur yang baik, ya. Satu gestur yang lazim dilakukan ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kata pujilah atau bless itu, saudara, bukan sekedar ucapan di mulut, bukan juga sekedar gestur fisik yang berlutut, saudara. Tetapi saudara, itu merupakan satu pujian yang sungguh keluar dari dalam diri, dari dalam hati kepada Tuhan. Saudara, karena itu di ayat yang ke-1, saudara, di bagian yang kedua, di baris kedua, saudara, Daud mengatakan begini, saudara sekalian. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara, beberapa terjemahan Inggris mengatakan all that is within me. Segenap jiwaku, segenap yang ada dalam diriku, saudara. Bless the Lord, bless His holy name. Memuji Allah dari dalam diri, dari segenap hati, segenap yang ada dalam diri. Bukannya sekedar gestur berlutut atau sekedar ucapan di mulut saja. Maka kemudian kita bisa mengatakan sebuah frasa, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Saudara, adalah ekspresi pujian, pengagungan, penghormatan kepada Allah, bukan sekedar di mulut, bukan juga sekedar gestur berlutut, saudara. Atau kalau kita mungkin bisa menambahkan, saudara, bukan sekedar tepuk tangan, bukan sekedar angkat tangan, atau mungkin melompat-lompat, nyanyi dengan lantang dan nyaring, saudara. Dan berbagai semua gestur tubuh kita, saudara, bukan sekedar itu, tapi betul-betul lahir dari dalam diri kita, saudara. The whole person kita, dari dalam diri kita yang sungguh rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Saudara, apakah waktu kita memuji Tuhan, saudara, hari ini kita beribadah pada Tuhan, maka sepanjang tahun 2024 kita mungkin tidak pernah absen, saudara, 53 minggu, 52 minggu begitu, saudara. Kita tidak pernah absen beribadah. Saudara, pertanyaan, apakah waktu kita menyembah Tuhan, kita beribadah pada Tuhan, itu betul-betul lahir dari dalam hati kita yang betul-betul memuji Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam seluruh kehidupan setiap kita. Saudara, pujian dan penyembahan kita kepada Allah, saudara, akan benar-benar keluar ke dalam diri kita pada waktu kita menyadari dan merasakan indahnya perbuatan Tuhan bagi kita. Saudara, apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita? Apa keindahan-keindahan yang Tuhan telah buat dalam hidup kita sepanjang tahun ini? Saudara, harus itu melahirkan puji-pujian dari dalam hati kita yang sungguh rindu memuji Tuhan. Tetapi Daud tidak hanya berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud tidak hanya bilang kepada jiwanya dan kepada orang Israel, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara, Daud juga menambahkan, saudara sekalian, dengan satu frasa. Dia bilang begini, saudara, jangan lupakan segala kebaikannya. Forget not all his benefits. Terus sekalian, Daud tidak mengatakan bahwa kita memuji Tuhan supaya kita mendapatkan benefit, keuntungan atau berkat dari Tuhan. Daud tidak bilang begitu, saudara. Tapi Daud mengatakan bahwa justru karena kita sudah mengalami, saudara, kita sudah mendapatkan ada banyak keuntungan, berkat, kebaikan dari Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, maka kita meresponsnya dengan pujian kepada Allah. Saudara, kata melupakan, saudara, kata forget di ayat yang kedua, saudara, adalah kata yang sama yang dipakai untuk menyebutkan kata hari Sabat, saudara. Unik ya. Saudara, kata melupakan atau forget itu kata yang sama digunakan untuk kata hari Sabat. Saudara, hari Sabat adalah hari perhentian, hari ke-7 di mana Allah mengatakan kepada umatnya untuk mereka berhenti dari seluruh pekerjaan mereka, tidak boleh melakukan berbagai pekerjaan, istirahat, rest, dan menikmati relasi mereka dengan Tuhan. So basically, saudara, hari Sabat itu adalah hari perhentian, begitu, doing nothing, dan menikmati persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, kata Sabat dipakai oleh Daud untuk menyebutkan kata lupa
atau forget di ayat yang kedua ini. Saudara, apa sih artinya begitu? Apa sih maksudnya, saudara sekalian? Saudara, maksudnya begini, saudara, kalau hari Sabat adalah mereka berhenti dari segala pekerjaan mereka. Mereka punya gambaran, kita nggak boleh kerja, kita berhenti. Saudara. Tapi Daud sebaliknya mengatakan bahwa justru dia pakai kata yang sama, saudara, untuk menekankan bahwa jangan Sabat, jangan lupa, jangan berhenti untuk mengingat, merenungkan, memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang engkau rasakan. Kalau hari Sabat engkau berhenti dari pekerjaanmu, justru saudara, engkau tidak boleh Sabat dalam mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Forget not all His benefits. Saudara, mengapa sih kita perlu mengingat, saudara, segala kebaikan Tuhan dan tidak melupakan kebaikannya? Saudara, karena dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan kita tidak melupakannya, saudara, itu membuat kita dapat terus memuji Tuhan. Semakin kita mengingat kebaikan Tuhan, semakin kita merenungkan kebaikan Tuhan, keuntungannya, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu harusnya membuat kita semakin rindu untuk memuji Tuhan. Setelah mengingat kebaikan Tuhan, juga supaya kita dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan dengan demikian Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara, harusnya saudara, sebagai orang-orang telah mengalami kebaikan Tuhan, kita tidak pernah melupakannya sedikit pun. Dan sebaliknya kita memuji Tuhan karena apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Lalu yang pertanyaan buat kita begini, saudara. Apa sih berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, all His benefits itu yang dirasakan oleh Daud. Dan yang saya kira juga, saudara, dirasakan oleh kita hari ini, saudara. Yang harusnya membuat kita juga memuji Tuhan dan tidak melupakannya, saudara. Ada 4 hal, saudara, yang Daud sebutkan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yang pertama sekalian, Daud mengatakan begini, bahwa segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya itu adalah di mana Allah mengampuni segala dosa kita. Allah mengampuni dosa pemazmur. So, Daud menyebutkan bahwa Allah mengampuni segala kesalahannya. So, bukan hanya kesalahan, tapi segala kesalahan. All sins, all iniquities. So, artinya Allah mengampuni segala dosa Daud. Dan juga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Saudara, Daud itu ngerti betul, saudara. Daud itu punya pengalaman personal bagaimana Tuhan itu betul-betul mengampuni dosanya, saudara. Yang mungkin bagi sebagian orang dianggap dosa besar begitu ya, diperbuat oleh Daud. Dosa Daud adalah mengambil istri Uria untuk tidur dengannya. Membunuh Uria secara terencana di medan pertempuran. Dan Daud masih melakukan berbagai kesalahan-kesalahan dosa-dosa lainnya. Semua itu membuat Daud ngerti betul betapa Tuhan itu beranugerah kepadanya. Betapa Tuhan itu mengampuni kesalahannya itu sekalian. Daud mengalami apa yang Tuhan berikan kepada dia. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada Daud. Orang seperti Daud, dia berpikir bahwa orang seperti dia itu harusnya mengalami murka Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Tapi Allah mengampuni Daud dengan limpahnya. Seperti apa saudara pengampunan Tuhan itu kepada Daud dan bahkan juga kepada kita. Saudara, ayat yang ke-12, saudara, Daud memberikan sebuah penggambaran yang menarik. Dia bilang begini, saudara, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari kita pelanggaran atau dosa kita. So, ini menggambarkan betapa besarnya, betapa lebarnya pengampunan yang Tuhan berikan kepada Daud dan juga bahkan kepada kita. Saudara, bukankah, saudara, kalau kita bisa merenungkan, saudara sekalian, betapa lebarnya, betapa besarnya anugerah Tuhan bagi hidup kita. Saudara, harusnya itu membuat kita memuji Tuhan dan kita tidak akan pernah melupakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, saudara, kalau Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita, pelanggaran kita, saudara, hari ini kita tidak mungkin datang kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bisa berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, kita tidak ada hari ini, saudara. Kita sudah kena murka Tuhan. Kita sudah mengalami pengampunan
Kita mengalami murka Tuhan yang besar karena dosa kita. Tapi saudara, kalau kita ada hari ini saudara, itu semua karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, begitu banyak kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita saudara, yang kita perbuat di sepanjang tahun ini itu sekalian. Entah mungkin kita udah lupa begitu ya, berapa banyak kesalahan kita, dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. So, kalau Tuhan murka pada kita, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, maka habislah kita. Saudara. Tapi kalau kita ada hari ini, saudara, menunjukkan betapa Tuhan itu mengampuni setiap kita. Dia menjauhkan pelanggaran kita seperti dari timur, sejauh timur dari barat. Saudara, Allah mengampuni kita. Saudara, yang kedua, saudara, apa sih kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang dialami oleh Daud dan yang juga kita alami sebagai umat Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Allah menyembuhkan sakit kita. Allah menyembuhkan sakit daripada Daud. Saudara, Allah bukan hanya mengampuni segala dosa kita, tapi juga Dia menyembuhkan setiap luka dan sakit kita. Saudara, waktu kita mencoba merenungkan, saudara, ketika Allah itu menyembuhkan penyakit kita, saudara, apa maknanya buat kita, saudara? Saudara, waktu kita, saudara, mengalami di mana Tuhan itu menyembuhkan saudara, penyakit fisik kita, saudara, menunjukkan pada kita bahwa Allah itu peduli, saudara, bahkan untuk tubuh kita yang fana ini. Saudara, ayat 14 saudara mengatakan begini, sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Kita ingat bahwa Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, kita adalah debu, saudara. Tubuh kita ini tubuh yang fana, saudara sekalian. So, waktu kita meninggalkan dunia ini, saudara, tubuh kita akan kembali kepada debu, saudara. Nanti, saudara, waktu dalam kekekalan baru, saudara, kita akan dikenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna dari Allah. Jadi sebetulnya, Bapak Ibu sekalian, Allah itu sangat bisa, saudara, bahkan tidak perlu harusnya menyembuhkan segala penyakit fisik kita di dunia ini, saudara. Toh juga nanti, saudara, Ia akan menggantikan tubuh kita dengan tubuh kemuliaan, saudara. Tubuh kita yang debu ini, saudara, kembali ke debu. Nanti kita akan dikenakan tubuh kemuliaan, saudara. Harusnya Allah tidak perlu menyembuhkan penyakit kita, saudara, tubuh kita yang fana ini, saudara. Tetapi, saudara, waktu kemudian Allah menyembuhkan, bahkan untuk tubuh kita yang fana ini, saudara, Allah menunjukkan bahwa Dia peduli kepada kita, bahkan untuk tubuh kita yang fana ini. So, Dia menyembuhkan kita, Dia memulihkan kita. Sebab Tuhan itu bukan hanya menyembuhkan kita begitu ya, dengan cara yang begitu ajaib, saudara sekalian. So, kalau kita bisa mungkin sedikit berefleksi, saudara sekalian, bagaimana di dunia medis begitu berkembang, begitu maju, saudara. Banyak dokter-dokter ahli yang bermunculan begitu ya. Mereka diberi Tuhan hikmat untuk bisa membantu orang-orang yang sakit fisik yang berat, saudara. Mereka dibantu oleh dokter-dokter yang hebat, saudara, medis yang begitu canggih. Bayangkan, saudara, bagaimana Allah peduli, saudara, bahkan untuk tubuh kita yang fana ini, yang waktu kita meninggal akan kembali ke debu, saudara sekalian. Allah bahkan memunculkan para dokter yang hebat untuk membantu kesembuhan tubuh kita yang fana ini. So, bukankah itu kebaikan Tuhan, saudara, bagi setiap kita yang harusnya, saudara, membuat kita bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan, dan tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Saudara, untuk hidup yang sementara kita ini, saudara, tubuh kita yang fana ini saja Allah peduli, saudara. Apalagi untuk hidup kita yang kekal, saudara, Dia jauh lebih peduli. Saudara, atau seandainya pun, seandainya Allah tidak menyembuhkan sakit tubuh kita, saudara, luka fisik kita, saudara sekalian. Kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan tubuh kita yang fana ini, saudara, it's okay, saudara. Tidak apa-apa, saudara sekalian. Kenapa, saudara? Tentu nanti Dia akan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak mungkin sakit, yang tidak lagi bisa mengalami luka, mengalami sakit, saudara sekalian. Terus waktu Allah tidak menyembuhkan kita, bukan berarti Dia tidak peduli pada kita, saudara sekalian. Tapi justru, sekalian, Allah ingin kita menantikan tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan yang nanti Dia berikan kepada kita waktu di kekekalan itu. Saudara, harusnya
ketika Tuhan menyembuhkan kita, atau kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan tubuh kita yang sakit, saudara, kita tetap bisa memuji Tuhan dan jangan melupakan segala kebaikannya. Yang ketiga, saudara, yang Tuhan lakukan kepada Daud, kebaikan Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan menyelamatkannya dari kehancuran. Allah menyelamatkannya dari lubang kubur. Saudara, kalau kita baca, saudara, kata yang digunakan adalah kata lubang kubur, saudara. Tapi di beberapa terjemahan mengatakan bahwa itu adalah tentang kerusakan atau kehancuran, saudara, destruction. Dan ini, saudara, kata yang mungkin tepat, saudara, untuk menerjemahkan kata ini begitu. So, Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan Daud dari kehancuran, dari kerusakan hidup. So, Daud sadar betul, so, dia betul-betul menyadari dan pernah ngalamin di mana hidupnya begitu rusak, hidupnya begitu hancur, saudara. Jatuh ke dalam berbagai dosa yang begitu berat baginya. Kehilangan anaknya karena kematian, dikudeta dan dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom. Saudara, dia pernah ngalamin hidupnya berantakan, hidupnya hancur, keluarganya hancur, keluarganya rusak. So, dia mengalami semua itu, sekarang dia pernah ada dalam titik atau disebutkan dengan lubang kubur itu, sekalian. Tapi Tuhan menyelamatkan Daud dari kondisi itu. So, perhatikan, Daud tidak terhindar dari berbagai kehancuran dan kerusakan itu, sekalian. Daud mengalami itu, tetapi Tuhan menyelamatkan dia dari situ. Tuhan menyelamatkan Daud dari kehancuran yang seperti itu. So, Tuhan juga tidak menjadikan pada kita bahwa kita terlepas dari kerusakan atau kehancuran, saudara. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa di dalam kehancuran pun Tuhan bisa menyelamatkan kita dan Tuhan mengangkat kita kembali. Saudara, tahun 2024 yang kita alami, saya nggak tahu bagaimana saudara menghadapinya dan mengalaminya begitu. So, mungkin ada dari kita, saudara, yang ngalamin tahun ini, kita ngalamin kondisi yang betul-betul hancur, betul-betul rusak dan berantakan. So, kita mungkin sedang berada di kondisi seperti di dalam lubang kubur kehancuran. So, mungkin kita mengalami itu, saudara, karena kesalahan kita. Atau mungkin juga karena orang lain yang berbuat pada kita. Kita menjadi hancur, kita menjadi berantakan, kita menjadi rusak. So, mungkin itu diri kita, saudara. Mungkin itu family kita, anak-anak kita, orang tua kita, pekerjaan kita, atau karir kita. Apapun itu, kalau kita mengalami titik di mana kita mengalami titik yang hancur, yang rusak itu, Tuhan mampu untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan bahkan mungkin sudah menyelamatkan kita dari titik itu. So, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita dari titik seperti itu, saudara, harusnya respon kita adalah memuji Tuhan. Dan jangan pernah melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, yang keempat, apa yang Tuhan buat kepada Daud dan juga kepada kita, saudara. Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, kata kasih setia, saudara, merujuk kepada kasih Allah yang tak pernah habis, saudara, yang selalu baru bagi kita. Saudara, Allah yang adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia itu, saudara, seperti yang dikatakan di ayat ke-8, saudara, memberikan, bahkan memahkotai kita dengan kasih setianya yang tak pernah berhenti. Saudara, bayangkan, saudara, Allah seperti itu, saudara. Allah yang memberikan kepada kita, memahkotai kita dengan kasih setianya dan rahmatnya. Saudara, kata rahmat sebetulnya lebih tepat diterjemahkan dengan kata belas kasihan, saudara, atau mercy. Saudara, Allah bukan hanya menunjukkan atau memahkotai kita dengan kasih setianya, steadfast love, yang begitu berlimpah dan yang tak pernah berhenti, saudara. Tapi Allah juga memberikan kepada kita belas kasihannya, mercy kepada kita. Kalau saudara mungkin masih ingat, saudara, khotbah Pastor Jeffrey di malam 24, saudara, mengatakan bahwa mercy atau belas kasihan adalah kita tidak mendapatkan apa yang layak kita terima. Not getting what we deserve. Saudara, kita tidak mendapatkan apa yang harusnya layak kita dapatkan. Saudara, apa sih yang layak kita dapatkan harusnya? Murka Allah, saudara, penghukuman dari Tuhan. Saudara, Daud juga menjelaskan hal sama, saudara, di ayat yang ke-10. Dia katakan begini,
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara, Allah tidak memberikan apa yang pantas kita terima karena dosa kita, saudara, yaitu murka Allah. Tetapi Allah justru memberikan kepada kita anugerah, apa yang sebetulnya nggak layak kita terima. Kita mendapatkan apa yang nggak layak kita terima. Saudara. Kita getting what we don't deserve. Saudara, itu anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saudara, menarik kalau kita juga bisa melihat, saudara, ketika kemudian Daud menyebutkan bahwa Allah itu memahkotai. Saudara, saudara, apa sih arti daripada memahkotai? Saudara, memahkotai, saudara, menunjukkan pada kita bahwa Allah itu berkenan kepada kita. Dan Allah itu menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih setia dan rahmat yang begitu limpahnya. Saudara, waktu kemudian Allah memahkotai kita dengan kasih setia, Dia meletakkan mahkota kasih setianya dan rahmatnya pada kita. Saudara, menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi kita, kita diperkenan olehnya. Saudara, He grants us with steadfast love and mercy. Saudara, ketika Allah meletakkan, saudara, kasih setianya pada kita, bukankah itu membuat kita juga memuji Tuhan, berespon dengan puji-pujian kepada Allah dan tidak melupakan segala kebaikannya itu. Saudara, ketika Allah juga meletakkan, saudara, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya, saudara, maka ini menunjukkan pada kita bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat merebut, saudara, yang kemudian merampas, yang mengambil mahkota itu dari kepala kita. Saudara, once Allah meletakkan, saudara, memahkotai kita dengan kasih setianya dan rahmatnya dan belas kasihannya, saudara, tidak ada satu hal pun yang dapat merebutnya, yang melepaskannya dari kepala kita, saudara. Saudara, Paulus, saudara, mengatakan hal yang sama terkait dengan hal ini, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 35, saudara, Daud mengatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? So, jawabannya tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Allah, kasih Kristus kepada kita. Setelah waktu kita dimahkotai Allah dengan kasih setia itu satu kali untuk selama-lamanya. Terus kalian, kita mengalami di mana Tuhan itu kemudian menunjukkan kasih setianya pada kita, memahkotai kita dengan kasih setia dan belas kasihannya. Itu harusnya membuat kita memuji Tuhan dan tidak pernah lupa akan segala kebaikannya. Terus kapan, saudara? Kapan puncak dari seluruh pengampunan Allah bagi kita? Kesembuhan yang Dia berikan pada kita, keselamatan dari lubang kehancuran hidup kita, dan memahkotai kita dengan kasih setia dan karunia-Nya. So, kapan, saudara, momen itu terjadi pada puncaknya? So, jawabannya, saudara, di atas kayu salib itu. Saudara, di atas salib itulah pengampunan dari segala dosa kita diberikan oleh Kristus secara sempurna bagi kita. Saudara, di atas salib itulah kemudian kesembuhan dari penyakit dosa kita itu disembuhkan total oleh Allah. Saudara, di atas salib itulah kita diselamatkan dari lubang kehancuran hidup kita, saudara, bahkan dari lubang kubur kebinasaan itu. Karena dosa kita, di atas salib kita diselamatkan dari semua itu. Saudara, di atas salib itulah kemudian kita dimahkotai dengan kasih setia dan belas kasihan yang tak pernah berhenti dan takkan pernah diambil oleh apapun dan siapapun juga dalam hidup kita. Saudara, di atas salib itu Yesus menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung dengan tanpa ampun. Kristus seolah-olah menanggung murka Allah tanpa ampun, sekalian. Supaya apa? Supaya kita beroleh pengampunan dari Allah Bapa. Setelah di atas salib itu, Kristus menahan sakit yang begitu perih, mengerikan. Ia dicambuk, disiksa, bahkan ditusuk dengan
tombak di lambungnya, saudara. Dia mengalami sakit fisik yang luar biasa. Bahkan mengalami berbagai sakit, dikhianati, ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan, saudara sekalian. So, kenapa Tuhan rela saudara, mengalami itu? Kristus rela menanggung saudara, semua sakit itu, supaya kita tidak lagi mengalami sakit karena dosa kita. Dan kita tidak mampu menghadapinya, saudara. Kristus menanggungnya bagi kita. So, di atas salib, Yesus bahkan turun ke dalam dunia orang mati, ke dalam bumi yang paling bawah, saudara sekalian, dalam kegelapan dosa, ke dalam kubur itu, sekalian. Supaya apa? Supaya kita, engkau dan saya, tidak lagi masuk dalam kubur kehancuran dan kebinasaan karena dosa kita. Saudara, di atas salib itu, Yesus rela dimahkotai dengan mahkota duri, supaya saudara dan saya tidak mengenakan mahkota duri, tapi kita mendapat mahkota kasih karunia dan belas kasihan dari Allah. So, bukankah seharusnya semua itu sekalian membuat kita tak pernah berhenti memuji Allah dan tak pernah melupakan segala kebaikannya. Semoga kita terus memuji Tuhan for what He has done for us at the cross. Terus saya menutup dengan sebuah cerita, saudara sekalian. Lebih tepatnya sebuah kutipan begitu ya. Saudara, kita mungkin familiar dengan lagu Amazing Grace, bukan? So, lirik lagu yang ditulis oleh John Newton. So, kita sangat familiar dengan lagunya, hafal bahkan begitu ya, lagu yang sangat indah. So, lirik lagu yang menjelaskan atau menggambarkan betapa indahnya, bukan? Hidup yang penuh dosa, hidup yang buta, hidup yang tersesat, hidup yang hilang itu, namun diselamatkan, dicelikan, dikasihi oleh Allah dalam anugerahnya. Hidup yang kacau, berantakan, seorang pedagang budak, tapi kemudian menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, di tahun 1807, beberapa tahun sebelum ia meninggal, John Newton sebelum ia meninggal, dalam sebuah khotbahnya, saudara, dia mengatakan sebuah kalimat, saudara, yang sangat indah sekali. Saudara, dia bilang begini, "My memory is nearly gone, but I remember two things, that I am a great sinner, and that Christ is a great Savior." Ingatanku perlahan hilang dan memudar, tapi dua hal yang aku ingat, yang aku tidak mungkin lupa, bahwa aku adalah seorang pendosa besar dan Kristus adalah penyelamat yang agung. Saudara, satu hari nanti, saudara, atau mungkin sekarang bahkan, saudara, entah mungkin dengan masalah kesehatan kita atau mungkin karena apapun begitu ya, kita sudah akan mungkin sekali banyak lupa, sekalian. Saudara, kita punya memori, perlahan kita pasti akan memudar, saudara, pasti akan hilang. Saya paling ingat, saudara, kemarin minggu lalu kita makan apa gitu ya, pakai baju apa, saudara, kita lupa banyak hal. Tapi biarlah, saudara, kita berdoa pada Tuhan, kita berkata seperti John Newton, Tuhan, ingatanku boleh memudar, memoriku boleh habis, boleh lupa banyak hal. Tapi dua hal, Tuhan, yang aku tidak ingin lupa sampai akhir hidupku, bahwa aku adalah seorang pendosa besar dan Engkau adalah penyelamat yang agung. Saudara, forget not all His benefits, forget not all His goodness. Coba kita tundukkan kepala. Sudah ada dua reflection questions buat kita. Saudara, apa kebaikan Tuhan yang bisa saudara ingat dan hitung di sepanjang tahun 2024 ini? Bersyukurlah atasnya dan jangan lupakan. Yang kedua, apa ketakutan atau mimpi buruk yang kau mungkin pikirkan di tahun yang akan datang, yang mungkin membuatmu begitu gentar memasuki tahun 2025, yang beberapa hari lagi
kita akan masuki. So, kita mungkin takut, gentar. Tapi ingatlah saudara, kebaikan dan kasih setia Allah sepanjang tahun ini. Dia yang sama, yang menyertaimu di tahun ini, Dia juga akan menyertaimu di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami sepanjang tahun 2024 ini. Tuhan, tak cukup rasanya lidah kami mengucapkan terima kasih, bersyukur, puji-pujian kepada Engkau ya Tuhan. Ada semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, waktu kami mengingat karya salib Kristus itu, tak mampu Tuhan kami mengucapkan dengan bibir kami ya Tuhan. Tak cukup rasanya ya Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah di tengah-tengah ketidakmampuan kami ini ya Tuhan, limitasi mulut kami untuk memuji Tuhan, kami tetap ingin memuji Engkau. Dan Tuhan, mampukan kami untuk tidak pernah melupakan segala kebaikan, anugerah, berkat yang Kau berikan kepada kami. Makasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus.